Sudah siang nih. Aku belum makan dari tadi pagi. Saking asiknya game ini. Ntar dulu aja ah. A few moments later. Kelamaan main game nih. Bikin badan jadi capek. Sudah malam lagi. Mana belum kerja bikin PR. Duh, berantakan. Males ah. Na 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 na. Meja yang rapi bikin aku semangat belajar nih. Aha! A few moments later. Sepertinya waktu bermainku sudah cukup nih. Jangan lama-lama, cukup 1 jam aja. Sekarang aku mau mendengarkan firman Tuhan. Hai nih Life Kids, ketemu lagi nih sama Miss Grace. Kids, kalian sudah lihat video tadi belum? Nah, menurut kalian video manakah yang baik untuk kita contoh? Tentu saja yang video kedua kan ya? Nah, bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi anak yang disiplin akan waktu ataupun tugas kita ya? Miss mau kasih tipsnya nih. Yang pertama, kita buat to-do list. Berisi catatan kegiatan yang akan kita lakukan setiap hari. Dari kegiatan sekolah sampai kegiatan di rumah bersama keluarga. List ini juga sebagai reminder kita akan hal-hal yang harus disiapkan untuk hari yang akan datang. Yang kedua, susun list tadi dari yang paling penting dengan diberi perkiraan waktu yang diperlukan sehingga kita ingat mana yang harus dilakukan lebih dulu. Contohnya, yang pertama kita harus olahraga. Yang kedua, kita harus mengikuti online class. Yang ketiga, kita harus makan siang. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, dilanjutkan dengan belajar. Dan yang keenam, dilanjutkan dengan bermain. Kalian bisa menuliskannya di sebuah papan kecil atau di kertas yang kalian punya. Tuliskan semuanya dengan kreativitas dan yang mudah kalian ingat. Bisa dengan tulisan berwarna ataupun dengan gambar-gambar. Yang ketiga, susun meja yang akan dipakai untuk online class maupun belajar. Selalu bersihkan meja dan rapikan barang-barang di meja kamu seperti buku dan alat tulis supaya kamu nggak bingung mencari-cari barang ketika dibutuhkan. Yang keempat, hindarkan meletakkan makanan atau minuman rawan tumpah di dekat meja belajar kamu. Tentu saja, letakkan setiap barang sesuai tempatnya. Dan yang terakhir, sediakan waktu untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan berinteraksi dengan keluarga kita. Walaupun sepertinya susah, Miss yakin kalian pasti bisa. Sekarang, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan belajar firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi anak yang disiplin akan waktu dan bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas kami dan segala kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because yeah, the word of the Lord holds
trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him. We can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him. We can trust Him. We can trust Him. We can trust Him. He's got a plan. He's got a, yes you do. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. I know that I can trust Him. I know that I can trust Him. No matter what the season, His plans are for a reason. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. And when I'm feeling so sad, and when I am afraid, God will never leave me. No, no, no. His love will never change. I know they are good. I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, tuh pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah.
Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Hai New Life Kids, gimana kabar kalian semua hari ini? Miss Grace dan Miss Debbie nggak sabar buat ketemu kalian dan share tentang cerita menarik nih. Wah, cerita apa nih Miss Grace? Nah, sebelum Miss Grace mulai ceritanya, Miss mau semuanya ikut bertepuk tangan ketika Miss melakukan ini. Oke, semua siap? Anak Allah bangsa Israel telah menjadi budak Mesir. Tuhan menyelamatkan dan membebaskan mereka, dan setelah 40 tahun mengembara di padang pasir, mereka akhirnya sampai kepada tanah perjanjian. Mereka sangat gembira. Sekarang waktunya Miss Debbie. Semuanya siap-siap ya. Para imam membawa tabut yang indah yang mengingatkan bangsa Israel akan hadirat Tuhan dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyuruh Yosua apa yang harus mereka lakukan setibanya di Sungai Yordan. Dan Yosua mentaati perintah Tuhan setelah Tuhan pimpin mereka hingga tiba di tempat. Sesampainya para imam menginjakkan kaki di Sungai Yordan, air berhenti mengalir, sama seperti yang Tuhan bilang. Dan air sungai tersebut terbelah sehingga anak-anak Allah dapat jalan menyeberangi Sungai Yordan yang kering. Sama seperti Tuhan telah memimpin bangsanya melewati Laut Merah 40 tahun sebelumnya. Mari semuanya bertepuk tangan. Akhirnya bangsa Amori dan Kanaan mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib itu dan mereka ketakutan. Mereka akhirnya menyerah dan kembali ke kota mereka. Ketika Yosua sudah dekat di Yeriko, ada seorang pria memegang pedang yang panjang, seperti siap untuk berperang. Yosua pun bertanya kepada pria itu, "Apakah kamu di sisi orang Israel atau di sisi lawan?" Nah, mari kita sama-sama lihat jawabannya di Yosua pasal 5 ayat 14. "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Lalu ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Lalu Tuhan memberikan Yosua sebuah pesan. Pesannya bukan pesan biasa, melainkan rencana perang. Waktu itu juga, Yosua memanggil semua imam. Tanpa berlama-lama, Yosua memberikan semua imam tugas loh. Kira-kira apa aja ya tugasnya? Mari kita intip sama-sama di Yosua 6 ayat 6. Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Selanjutnya, Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan memberikan tugas. Yang kali ini, kita bisa lihat sama-sama di Yosua 6 ayat 7. "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Wah, sudah lengkap semua ini kids. Semua sudah memiliki tugasnya masing-masing dan sudah saatnya untuk beraksi. Mari kita mulai. Beberapa tentara berbaris di depan untuk melindungi kelompok itu.
Coba kita dengarkan suaranya. Nah, sekarang kita berdiri. Ajak keluarga atau teman kalian, lalu hentakkan kaki kita dan berbaris bersama-sama sambil mengikuti suara tersebut. Stop! Kemudian, ketujuh imam itu bergerak maju, meniup ketujuh trompet itu. Yuk, kita dengarkan. Di belakang mereka ada tabut Tuhan. Sebagian dari mereka berbaris di belakang bahtera untuk menjaganya. Sepanjang waktu mereka berbaris dan para imam meniupkan trompet, mereka tidak mengucapkan sepatah kata apapun loh. Karena Yosua telah memberitahu mereka untuk tidak meninggikan suara atau berteriak. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai dia memberi perintah. Yosua telah memimpin pasukannya keliling kota seperti ini. Lalu, dia membawanya kembali ke perkemahan. Itulah hari pertama. Keesokannya, dia melakukan hal yang sama. Dan begitu juga seterusnya, sampai hari yang ke-6. Hanya meniup trompet saat mereka membawa bahtera, sesekali mengelilingi kota. Kemudian, saat fajar di hari yang ke-7, para tentara dan imam membuat semacam parade lagi. Kali ini, mereka berbaris mengelilingi kota 7 kali. Dan ketika mereka selesai melakukannya, para imam meniupkan trompet dengan panjang, seperti yang Tuhan katakan pada Yosua. Kemudian Yosua menyuruh tentara untuk bersorak, seperti yang Tuhan perintahkan padanya. Ketika mereka bersorak, apa ya yang terjadi? Tembok kota Yeriko itu runtuh. Saat udara mulai cerah, orang Israel menatap dengan takjub. Kotanya telah terbuka, dan tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Orang Israel bisa langsung masuk ke kota itu. Dan hari itu, mereka benar-benar mengalahkan kota Yeriko. Tuhan ada bersama dengan Yosua, dan Yosua menjadi terkenal di mana-mana di negeri itu. Semua karena dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan dapat dipercaya, dan rencananya dapat dipercaya juga, kids. Bottom line hari ini, God's plan is the best plan. Yuk kita sama-sama katakan, God's plan is the best plan. Rencana pertempuran yang Tuhan berikan kepada Yosua mungkin tampak aneh bagi orang lain, bagi kita, dan bahkan mungkin bagi Yosua. Tetapi karena Yosua percaya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan, orang Israel menang. Sekarang, let's talk to God about the plans He has for our lives. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami dapat selalu percaya kepadamu. Walaupun terkadang sulit bagi kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Engkau lakukan bagi hidup kami. Namun, dari cerita peperangan Yosua tadi, kami dapat tahu bahwa rencana-Mu adalah rencana yang sempurna. Bantu kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. In Jesus' name we pray. Amen. He's got a plan. He's got a, yes you do. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. I know that I can trust Him. I know that I can trust Him. No matter what the season, His plans are for a reason. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. And when I'm feeling so sad, and when I am afraid, God will never leave me. No, 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 His love will never change. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me.
He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. No, that's what I know. That's what I know. No, that's what I know. Hai kids, yuk sebelum kita akhiri online service hari ini, kita bermain tanya jawab dulu yuk. Pastinya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Pasti deh kalian bisa menjawab pertanyaan dengan mudah dan benar. Kalian hanya perlu menjawab true or false pada pernyataan yang Miss Fanny berikan. Are you ready kids? Yang pertama, para imam memimpin pasukan berkeliling kota. True or false? Ya, jawabannya false. Yang kedua, 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba. True or false? Ya, jawabannya true. Yang ketiga, para tentara mengangkat tabut perjanjian. True or false? Ya, jawabannya false. Yang keempat, Yosua, para tentara, dan para imam mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Jawabannya yes, false. Yang kelima, sesampainya Yosua dan para imam di sungai Yordan, air berhenti mengalir. Jawabannya true. Yang keenam, setelah trompet ditiupkan dan para tentara bersorak, tembok Yeriko pun runtuh. Jawabnya ya, true. Yeay, senang sekali ya bisa menjawabnya dengan benar semua. Good job kids. Tapi bagi kalian semua yang belum menjawabnya dengan benar, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, supaya kalau ada game permainan seperti ini, kalian bisa menjawabnya dengan mudah dan benar. Miss Fanny juga mau menyapa kalian yang baru mengikuti online service hari ini. Welcome to the family! Dan jangan lupa untuk mengisi link welcoming card di description box di bawah ini. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat, kita akan kembali bertemu via apa? Ya, via Zoom. Jangan sampai kelewatan ya kids. See you next week. Jesus bless you. Bye!